Lah. Kata kurban atau korban berasal dari bahasa Arab kurban. Diambil dari kata karuba atau fi'il madi, yakrobu atau fi'il mudhari, kurban wa kurbanan atau masdar, yaitu artinya mendekati atau menghampiri. Menurut istilah, kurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya. Dalam bahasa Arab, hewan kurban disebut juga dengan istilah udiyah atau adahiyah, dan bentuk jamaknya al-ada'i. Kata ini diambil dari kata duha, yaitu waktu matahari mulai tegak yang disyariatkan untuk melakukan penyembelihan kurban, yakni kira-kira pukul 7 sampai 10. Udiyah adalah hewan kurban, yaitu unta, sapi, dan kambing yang disembelih pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik sebagai takarub atau pendekatan diri kepada Allah. Sedangkan akikah merupakan salah satu ajaran Islam yang dicontohkan Rasulullah SAW. Akikah mengandung hikmah dan manfaat positif yang bisa kita petik di dalamnya. Dilaksanakan pada hari ke-7 dalam kelahiran seorang bayi, dan akikah hukumnya sunnah muakkad atau mendekati wajib. Bahkan sebagian ulama menyatakan wajib. Setiap orang tua mendambakan anak yang soleh, berbakti, dan mengalirkan kebahagiaan kepada kedua orangnya. Akikah adalah salah satu acara penting untuk menanamkan nilai-nilai ruhaniyah kepada anak yang masih suci. Dengan akikah diharapkan sang bayi memperoleh kekuatan kesehatan lahir dan batin, ditumbuhkan dan dikembangkan lahir dan batinnya dengan nilai-nilai ilahiyah. Akikah juga salah satu upaya untuk menebus anak kita yang tergadai. Akikah juga merupakan realisasi rasa syukur kita atas anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT terhadap kita. Akikah juga sebagai upaya kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW yang merupakan perbuatan yang terpuji. Mengingat saat ini sunnah tersebut mulai jarang dilaksanakan oleh kaum muslim. Artian kurban. Kurban dalam bahasa Arab disebut udhiyah, yang berarti menyembelih hewan pada pagi hari. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hukum berkurban ada 3, yaitu wajib bagi yang mampu, sunnah, dan sunnah muakkad. Jenis dan syarat hewan untuk berkurban. Jenis-jenis binatang yang dapat untuk kurban syaratnya adalah domba, syaratnya telah berumur 1 tahun lebih atau sudah berganti gigi. Yang kedua, kambing, syaratnya telah berumur 2 tahun atau lebih. Yang ketiga, sapi atau kerbau, syaratnya yaitu berumur 2 tahun atau lebih. Yang keempat, unta, syaratnya telah berumur 5 tahun atau lebih. Sebaiknya berkurban dengan binatang yang mulus dan gemuk serta tidak cacat, seperti jelas sakit, sangat kurus, sebelah matanya tidak berfungsi atau keduanya, pincang, putus telinga, putus ekor, dan seterusnya. Syarat-syarat hewan kurban. Yang pertama, hewan yang dijadikan untuk kurban hendaklah hewan jantan yang sehat, bagus, bersih, tidak ada cacat seperti buta, pincang, sangat kurus, tidak terpotong telinganya, sebelah atau ekornya terpotong dan sebagainya. Yang kedua, hewan yang berkurban, hewan yang dikurban. Syarat dan waktu melaksanakan kurban. Orang yang berkurban beragama Islam dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Waktu penyembelihan kurban pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat hari raya Idul Adha. Dilanjutkan pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah sampai terbenam matahari. Cara penyembelihan dan doa berkurban. Cara menyembelih sama dengan penyembelihan yang disyaratkan Islam, yakni penyembelih harus orang Islam. Khusus berkurban, sunnah penyembelih adalah yang berkurban sendiri. Jika diwakilkan, disunahkan hadir pada waktu penyembelihannya. Alat untuk menyembelih harus benda tajam, tidak boleh menggunakan gigi, kuku, dan tulang. Memotong 2 urat yang ada di kiri kanan leher agar lepas matinya, tetapi jangan sampai putus lehernya karena makruh. Binatang yang disembelih hendaknya digulingkan ke sebelah kiri tulang rusuknya agar mudah saat penyembelihan.
Hewan yang disembelih disunahkan dihadapkan ke arah kiblat. Orang yang menyembelih disunahkan membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, selawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan takbir, Allahu Akbar, dan doa kurban, yaitu Allahumma hazil minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Hikmah dari kurban: menambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkurban berarti seseorang telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada dirinya. Dengan berkurban berarti seseorang telah berbakti kepada orang lain, di mana tolong menolong, kasih mengasihi, dan rasa solidaritas dan toleransi memang dianjurkan oleh agama Islam. Pengertian akikah: dari segi bahasa, rambut yang berada di kepala bayi yang baru dilahirkan berarti pertolongan. Dari segi syara, menyembelih kambing atau biri-biri untuk bayi yang baru dilahirkan. Kadang-kadang kambing yang disembelih itu disebut juga akikah. Akikah dalam istilah agama adalah sembelihan untuk anak yang baru lahir sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Oleh sebagian ulama ia disebut dengan nazikah atau zabihah, yang artinya sembelihan. Hukum akikah itu sendiri menurut kalangan Syafi'i dan Hambali adalah sunnah muakkadah. Dasar yang dipakai oleh kalangan Syafi'i dan Hambali dengan mengatakannya sebagai sesuatu yang sunnah muakkadah adalah hadis Nabi SAW. Anak tergadai dengan akikahnya, disembelihkan untuknya pada hari ke-7 dari kelahirannya. Hukum akikah adalah sunat muakkad. Akikah bagi anak laki-laki dengan 2 ekor kambing, sedangkan bagi wanita dengan seekor kambing. Apabila mencukupkan diri dengan seekor kambing bagi anak laki-laki itu juga diperbolehkan. Anjuran akikah ini menjadi kewajiban ayah yang menanggung nafkah anak. Apabila ketika waktu dianjurkannya akikah misalnya 7 hari kelahiran, orang tua dalam keadaan fakir atau tidak mampu, maka ia tidak diperintahkan untuk akikah, karena Allah Ta'ala berfirman yang artinya bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Quran Surah At-Taghabun ayat 16. Namun apabila ketika waktu dianjurkannya akikah orang tua dalam keadaan berkecukupan, maka akikah masih tetap jadi kewajiban ayah, bukan ibu dan bukan pula anaknya. Syarat-syarat akikah: A. Dari sudut umur binatang, akikah dan korban sama saja. B. Sembelihan akikah dipotong mengikuti sendinya dengan tidak memecahkan tulang sesuai dengan tujuan akikah itu sebagai fidah atau memperlatih kedekatan dari anak dengan sisi Allah Subhanahu wa taala. C. Sunat di masa dan yang diagi atau dijamu fakir dan miskin, ahli keluarga, jiran, tetangga, dan saudara mara. Berbeda dengan daging kurban. Sunat diagi daging yang belum dimasak. D. Anak lelaki disunatkan akikah dengan 2 ekor kambing dan seekor untuk anak perempuan karena mengikuti sunnah Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha katanya, maksudnya afdal bagi anak laki-laki 2 ekor kambing yang sama keadaannya, dan bagi anak perempuan seekor kambing dipotong anggota binatang dan jangan dipecah-pecah tulangnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Sunat-sunat ketika menyembelih binatang kurban: 1. Membaca basmalah. 2. Selawat ke atas Nabi, menghadap kiblat. 4. Bertakbir. 5. Berdoa supaya diterima ibadah kurban itu. Akikah: sejak seorang suami memancurkan sperma kepada istrinya, lalu sperma itu berlomba-lomba mendatangi panggilan induk telur melalui sinyal kimiawi yang dipancarkan darinya. Sejak itu tanpa banyak disadari oleh manusia, sesungguhnya setan jin sudah mengadakan penyerangan kepada calon anak mereka. Hal tersebut dilakukan oleh jin dalam rangka membangun pondasi dalam janin yang masih sangat lemah itu.
supaya kelak di saat anak manusia tersebut menjadi dewasa dan kuat, setan jin tetap dapat menguasai target sasarannya itu. Maka sejak itu pula Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada umatnya cara menangkal serangan yang sangat membahayakan itu, sebagaimana yang disampaikan beliau.